Shalom Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Yang menjadi judul dari perenungan kita hari ini adalah ketenangan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di sosmed saya muncul informasi bahwa kita sudah 4 tahun lebih dari semenjak COVID pertama kali masuk ke Indonesia. Tapi rasanya masih baru seperti kemarin aja ya, nggak terlalu lama. Masih ada dampak-dampak yang membekas sampai sekarang. Ya, tapi bersyukur atas keadaan kita semua hari ini, kita berada dalam keadaan baik dan bertahan melewati semua tantangan pada waktu itu. Mengingat-ingat masa itu, saudara-saudara, saya cukup struggle. Sehingga saya menyibukkan diri dengan apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu. Pada masa tersebut, dikarenakan oleh guncangan ekonomi yang terjadi secara global, saya cukup khawatir. Sehingga yang tadinya saya udah memiliki pekerjaan atau usaha, saya dengan terburu-buru menambahkan lagi beberapa usaha yang baru. Sehingga pada masa pandemi itu, yang saya kerjakan ada cukup banyak. Itu semua didasarkan oleh kebingungan. Saya nggak mau ketinggalan, seandainya harus start over, memulai sesuatu yang baru. Padahal Amsal 19 ayat yang kedua mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, di saat itu saya malah merelakan kesehatan saya dan saat ini saya sadar sekali bahwa yang saya lakukan kemarin dulu itu sangat ceroboh. Alkitab juga mengatakan bahwa orang bijak akan menghindari bahaya. Karena pada waktu itu resikonya kesehatan bahkan kematian. Nah, ini saya malah menghampirinya. Jadi waktu itu saya bisa dikatakan lebih sibuk dibandingkan dengan hari-hari sebelum pandemi. Karena ada banyak tanggung jawab yang saya harus lakukan, jadi saya banyak keluar rumah. Ketika orang banyak berlindung di dalam rumah karena menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu, saya sampai sore di luar rumah, hampir seharian ya. Bersyukurnya keadaan saya relatif baik dan selalu aman pada saat saya dicek PCR ataupun antigen, puji Tuhan. Banyak yang saya pertaruhkan di situ. Bukannya untung, malahan saya buntung. Kalau kata orang dulu bilang tuh seperti itu. Kalau secara materi memang, saudara-saudara, ada pertumbuhan, ada peningkatan, karena apapun yang kita lakukan dengan baik, akan selalu menghasilkan hasil yang baik juga. Dan sebagai orang percaya, emang kita tidak boleh bermalas-malasan. Tapi di sisi lain, saya menukar waktu yang seharusnya saya gunakan untuk bisa bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, yang selama wabah itu kurang lebih 2-3 tahun itu, saya menukarnya dengan bekerja. Saya melihat bahwa di waktu itu anak-anak saya bertumbuh dengan cepat. Ya, akibatnya hubungan saya dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, terasa lebih renggang. Sulit sekali untuk memperbaikinya, lama, saudara-saudara. Karena waktu yang saya pakai biasa untuk bercanda dengan mereka, untuk bermain bersama, saya malah gunakan untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Dan wajar saja, tidak heran jika anak-anak saya merasa dirinya tergantikan dengan pekerjaan orang tuanya. Dan baginya hal itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Sehingga wajar kalau mereka menjauh dan tidak nyaman dengan saya. Puji Tuhan, semuanya sekarang sudah normal. Saya belajar untuk tidak lagi menukar posisi keluarga dengan hal lainnya apapun itu. Lebih baik untuk seimbang, untuk tidak berlebihan, untuk secukupnya di dalam bekerja. Setelah memahami hal tersebut,
Saya pun berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan berusaha untuk lebih bisa merasa cukup. Apalagi keadaan-keadaan pelan-pelan udah mulai membaik, semakin baik setiap harinya. Dan pada masa itu juga saya mengalami gangguan kesehatan, saudara-saudara. Bukan karena sakit, tapi diakibatkan oleh stres. Jadi faktor-faktor inilah yang menurut saya terlalu banyak yang saya pertaruhkan dalam bekerja berlebihan dan mengejar untung, walaupun alasan yang saya pakai cukup rasional. Ya, karena saya takut terlambat memulai sesuatu, dan pada akhirnya saya bisa mengerti bahwa hubungan dan kesehatan tidak dapat digantikan dengan uang. Betul sekali bahwa pandemi ini mengubah banyak hal, mengubah banyak keadaan, termasuk sudut pandang kita dalam menilai sesuatu, dan ini adalah pelajaran yang berharga. Lalu apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini? Mari kita buka dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saya coba bacakan versi lainnya, ERV, versi bahasa Inggrisnya. Some people say it is foolish to hold your hands and do nothing. If you don't work, you will starve to death. Maybe that is true, but I say it is better to be satisfied with the few things you have than to always be struggling to get more. Ya, saya coba terjemahkan, saudara. Beberapa orang berkata bahwa adalah suatu kebodohan jika engkau melipat tanganmu dan tidak melakukan apa-apa. Karena jika engkau tidak bekerja, maka engkau akan kelaparan dan mati. Mungkin hal ini benar, tapi pengkhotbah juga mengatakan akan lebih baik jika engkau merasa cukup dengan apa yang dimiliki daripada selalu berjuang untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi dan tidak ada akhirnya. Kalimat ini tidak mengatakan bahwa kita harus bersantai-santai atau bermalas-malasan. Karena disebutkan juga di situ kalau tidak bekerja dengan baik kita akan menderita dan mati. Saya yakin ini adalah ungkapan yang cukup serius ya saudara-saudara untuk menggambarkan akibat dari kemalasan. Mungkin secara fisik kita masih hidup, tapi akan banyak sektor di dalam kehidupan kita yang mati. Contohnya, sektor hubungan kita mungkin dengan orang yang kita kasihi, karena kita nggak bisa mencukupi kebutuhan mereka dengan baik karena kita bermalas-malasan, maka mereka akan merasa tidak aman berada dekat kita. Karena ada yang marah-marah, karena ada yang ribut, dan pada akhirnya hubungan tersebut mati. Contoh lainnya, di sektor pekerjaan, kita mungkin karena tidak terlalu bertanggung jawab dengan apa yang harusnya kita lakukan, maka kesempatan-kesempatan yang ada sebenarnya kita buang begitu saja. Dan lama-lama perusahaan di tempat kita bekerja merasa tidak lagi cocok dengan kita, dan akhirnya pekerjaan tersebut juga mati. Dan semua sektor yang ada di dalam kehidupan kita akan mati kalau kita bermalas-malasan. Itu benar. Tapi adalah lebih baik jika setelah apa yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Karena kalau keinginan itu nggak ada batasnya. Kita perlu belajar untuk merasa cukup ya. Dengan apa yang ada pada tangan kita, daripada terus mengejar dan mendapatkan hal yang lebih dan lebih lagi. Ya, karena saat kita mengejar kekuasaan, kekayaan, di situ tidak ada ketenangan. Di situ tidak ada kedamaian. Orang tidak akan merasa tenang ketika memiliki lebih banyak harta. Yang ada malah semakin khawatir, takut berkurang,
takut nggak cukup, takut diambil oleh orang lain. Ya, jadi ayat tadi hendak mengatakan, it's better to have less but in peace than have more and living in chaos. Ya, adalah lebih baik untuk kita belajar memiliki harta yang secukupnya dan merasa tenang daripada memiliki banyak harta tetapi berada di dalam kekacauan atau tidak damai. Rata-rata orang ketika ditanya apakah Anda mau kaya, jawabannya pastinya tentu mau. Tapi kita belum tentu mengerti dengan konsekuensi menjadi orang yang memiliki banyak harta. Sudah pasti kita menjadi lebih sibuk, lebih capek karena mengurusi banyak hal. Mungkin ya di luar rumah lebih banyak waktu yang dihabiskan. Dan pada saat kita memiliki lebih banyak, di situ kita juga dituntut lebih banyak bertanggung jawab. Pada saat hal itu terjadi, kemungkinan besar kita sedang mempertaruhkan, meresikokan apa yang sudah kita miliki sebelumnya, which is yang nggak bisa uang beli, seperti kesehatan, kerukunan, keluarga. Kita sedang mempertaruhkan itu pada saat kita sibuk mencari harta. Apakah semua itu yang tadi saya sebutkan akan tetap terjaga dengan baik pada saat kita mengejar uang? Bisa saja ketika menjadi banyak harta, memiliki rumah istana, kita lebih jarang ketemu dengan anggota keluarga kita. Karena masing-masing asik di kamarnya, masing-masing asik dengan kegiatannya, masing-masing asik dengan hobi dan barangnya sendiri di kamarnya yang luas. Yang satu masuk dari pintu depan, yang lain keluar dari pintu belakang. Ya. Jadi hubungan di antara keluarga tidak hangat lagi. Makan masing-masing. Ya. Jadi jarang ngobrol, jadi jarang bercanda. Karena udah ada kesibukan dengan urusan sendiri-sendiri. Ya. Itu sangat mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Dan bisa juga ketika kita memiliki banyak harta, akibat kita terlalu capek bekerja, kita berusaha mendapatkan kesenangan instan lewat makanan. Kita tidak menjaga apa yang tersimpan di makanan itu, lalu akibatnya mempengaruhi kesehatan kita. Itu juga bisa terjadi. Oleh karena itu, Raja Salomo mengungkapkan bahwa sibuk mengejar harta dengan istilah mengejar angin. Mengejar angin apa sih maksudnya? Gak ada yang bisa didapat. Ya, karena dia terlebih dahulu melihat kesia-siaannya dari segala jerih payah dia sendiri. Raja Salomo sudah terlebih dahulu mengalami hal ini dan dia mengungkapkannya kepada kita supaya kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan raja yang terkaya itu pernah mengungkapkan bahwa segenggam ketenangan adalah lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Mari, saudara-saudara, kita perhatikan kehidupan kita hargai apa yang sudah kita miliki, kesehatan, keluarga, bahkan kepunyaan kita pun harus kita syukuri. Ya. Nikmatilah apa yang ada di tangan kita hari ini di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin kita punya waktu untuk bersyukur kepadanya. Ya, bersyukur ketika kita dalam keadaan berlebih dan juga bersyukur ketika kita berada dalam keadaan kurang. Ya, maka dengan rasa syukur itu Tuhan akan mengisi sukacita dalam hidup kita. Satu ayat terakhir, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara, pesan hari ini adalah bekerjalah dengan baik. Kita memang harus memberikan yang terbaik.
dalam apapun yang kita lakukan, tapi jangan sampai kita mengorbankan hal berharga yang sudah kita miliki sebelumnya, dan jangan lupa untuk mengucap syukur, karena itu akan memberikan kita ketenangan yang jauh lebih berharga daripada segala pencapaian kita dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus membantu mengerjakannya di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran ini dan hidup kami sehari-hari dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi di devotion yang selanjutnya.